Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat, saudara-saudari, sahabat Haji Matusata yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri waktu yang Allah anugerahkan kepada kita. Mari kita syukuri kesempatan kesehatan yang masih dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena dua nikmat ini yang paling dikufuri umat manusia, sebagaimana Nabi menjelaskan dalam sabdanya, ni'matani mahburun katsirun fihima minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang paling sering dikufuri umat manusia adalah nikmat kesehatan dan kesempatan. Hadirin hadirat, sahabat Haji Matusata yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar hidup kita dalam rahmat dan ridhonya, bagaimana upaya usaha ikhtiar seorang hamba akan mendapatkan keberkahan hidup di dunia, lebih-lebih di akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang diberkahi, dirahmati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala manakala hidup itu digunakan untuk beribadah kepada Yang Maha Kuasa, memenuhi panggilannya Allah Subhanahu wa taala dengan landasan iman dan ketakwaan. Kita pahami dan ketahui bersama bahwasanya panggilan Allah itu ada 3 macam dalam beragama Islam. Kalau 3 panggilan itu kita jaga dengan seluruh dasar iman dan takwa, siapapun dimanapun hidupnya akan mendapatkan rahmat ridhonya. Panggilan yang sering kita pahami, yang pertama adalah panggilan sholat, dan itu terjadi setiap hari 5 kali oleh Allah panggil untuk hamba-hambanya dengan yang sering kita dengar, hayya 'alas sholat. Mari tunaikan sholat, dirikan sholat. Orang yang betul-betul mendirikan sholat digaransi oleh Allah dalam panggilannya, hayya 'alal falah. Hidupnya. Panggilan Allah yang kedua, yang semuanya hamba beragama dalam hal ini agama Islam, adalah panggilan memenuhi haji atau umrahnya. Jadi selama ini agak ada salah pemahaman, orang menyampaikan bahwa belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam Al-Qur'an diberitakan, diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat ke-22 surat Al-Hajj ayat ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan serulah wahai Muhammad untuk umatmu, finnasi, kepada segenap manusia. Untuk apa? Bil haji. Panggilan haji itu semuanya manusia mendapat panggilannya. Yang membedakannya adalah kesempatannya. Kalau didasari iman dan takwa yang kuat, tidak bisa dilogika dengan akal sehat. Orang yang secara logika bisa diperhatikan tidak mungkin berangkat, tidak mungkin memenuhi panggilan haji
Tapi kenapa memungkinkan dan ternyata terjadi? Dan itu setiap tahun kita diberikan pelajaran, dibuka mata oleh Allah SWT. Banyak hamba-hamba Allah yang secara kehidupan realita kenyataan sepertinya tidak berangkat, tapi kenapa diberangkatkan oleh Allah SWT? Karena iman dan takwanya. Oleh karenanya jangan pernah salah pemahaman, akhirnya akan salah pengamalan. Saya belum mendapatkan panggilan. Yang harus dirubah mindset kita, saya harus menyegerakan panggilannya. Dengan apa? Dengan doa. Dengan apa? Dengan upaya dan usaha. Dengan apa? Dengan ibadah yang lebih istiqomah. Dengan apa? Dengan lebih berserah kepada Yang Maha Kuasa. Setiap media sosial, TV-TV swasta ketika masuk bulan haji selalu memberitakan, selalu menginformasikan orang yang kehidupan keduniaannya pas-pasan, bahkan bisa dibilang tidak mencukupkan. Kenapa bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala? Karena doanya, karena usahanya atau upayanya, karena ibadahnya, karena berserahnya kepada Yang Maha Kuasa. Inilah hadirin hadirat sahabat haji berwisata yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berkecil hati yang belum mendapatkan kesempatannya, namun mari menyegerakannya. Karena ibadah haji, panggilan istimewa oleh Allah kepada hamba-hambanya yang dipilihnya. Kenapa kita diminta untuk menyegerakan? Karena kalau ibadah haji, 3 komponen harus dijalani. Ibadah basyariyah, jasadiyah, perlu kesehatan, perlu kemampuan fisik yang perlu disiapkan. Betapa sangat mengujinya kesehatan ketika seseorang harus wukuf di Arafah, bermabit di Musdalifah, bermabit di Mina untuk melibat jumrohnya. Demikian juga ketika diuji untuk menunaikan rukun tawaf dan sa'inya. Semuanya membutuhkan kesehatan yang prima. Namun juga jangan berkecil hati, apalagi salah pemahamannya. Ketika mulai kurang sehat, bukan tidak bisa untuk memenuhi panggilannya. Pemerintah Saudi Arabia sudah memberikan kemudahan fasilitas agar orang yang kurang sehat untuk tidak patah semangat. Dengan ada mobil golfnya, ada skuternya, dengan ada dorongan arobahnya, itu semuanya Allah memberikan informasi dalam Al-Quran. Yuridu Allah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Hadirin sahabat haji wisata yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita tafakurkan. Bagi kita yang belum mendapatkan kesempatan panggilan, sekali lagi jangan berkecil hati. Yang tahun ini mendapatkan kesempatan, siapkan iman dan ketakwaan sebagai modal yang paling diutamakan. Sebagaimana Al-Quran memberitakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Namun yang tidak kalah penting bagi orang yang sudah menunaikan, makanya orang yang sudah menunaikan panggilan rukun Islam yang kelima dikatakan sempurna rukun Islamnya. Apa yang tidak mudah ketika masuk bulan-bulan haji, hari-hari berhaji, agar orang yang sudah berhaji bisa ingat ketika menjalankan ibadah haji. Ibadah sholat itu dijaga sekali. Bahkan ada salah satu jamaah Indonesia setiap tahunnya ketika berada di bumi yang paling mulia, itu di Madinatul Munawwarah, ada istilah amaliyah arba'in, sholat 40 kali wajib selalu berjamaah, tidak terlambat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Coba yang sudah berhaji, mampukah, bisakah 8 hari sholat berjamaah tidak terlambat, selalu berjamaah, dan yang paling istimewa selalu tidak terlambat takbiratul ihramnya imamnya. Itulah yang lebih tidak mudah bagi hamba-hamba Allah yang sudah bisa menunaikan panggilan rukun Islam yang kelima, yaitu panggilan haji. 2 panggilan ini, panggilan sholat, panggilan haji,
akan dijaga lebih baik lagi ketika orang selalu memperhatikan panggilan yang terakhir kali, yaitu panggilan ketiga adalah panggilan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, atau istilahnya mohon maaf panggilan kematian. Dan ini dalam kajian tafsir, dalam mukadimah tafsir-tafsir kontemporer, di antaranya tafsir Syekh Dr. Wahbah Zuhairi dalam tafsir Al-Munir, dalam mukadimah tafsir beliau, sebenarnya yang lebih disepakati oleh ulama ahli tafsir, ayat terakhir yang turun bukan ayat ketiga surat kelima, surat Al-Maidah, namun lebih disepakati surat Al-Baqarah di ayat 281. Ayatnya menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wattaqu di sini bukan artinya bertakwalah kalian. Ada yang memberikan pemahaman berhati-hatilah kalian, takutlah kalian pada suatu hari. Walaupun dalam ahli bahasanya itu dimaknai hari kiamat, tapi kiamat terkecil adalah kembalinya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana, sedang apa, bagaimana caranya, sampai berapa umur kita, itu misteri dalam kehidupan seseorang di dunia. Kalau itu 3 panggilan, panggilan sholat, panggilan haji, dalam hal ini orang yang sudah berhaji menjaga kualitas hajinya, dan ingat selalu ainama takunu yudrikumul maut, dimanapun seseorang, siapapun seseorang, akan selalu ingat yudrikumul maut, maut itu bisa menjemput kita. Kalau itu diperhatikan dengan baik dalam kitab Tadbihul Khafilin oleh Syekh Abdul Aziz As-Samarqandi, apa hikmah yang akan didapat? Nasyatun bil ibadah, orang akan lebih giat menjaga ibadah. Khaufun bil maksiyah, orang akan takut berbuat salah apalagi maksiat. Dan yang ketiga adalah qanaatun bil hayah, akan menikmati hidupnya karena tidak ada yang kebetulan, semuanya sudah dalam catatan perjalanan kehidupan seseorang di dunia. Hadirin hadirat jamaah sahabat haji wisata yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga ada manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Hadan wa ajma'in, usikum wa iyyakum bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? 13 menit. Oh, kurang dikit ya? Gak apa-apa itu. Saya kayak kultum kan tadi di